Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, kasihan banget. Pidato Jokowi peringatan Hari HAM sedunia yang like cuma 269, yang nggak suka mencapai 11.000 orang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpidato dalam acara peringatan hak asasi manusia sedunia tahun 2020 pada hari Kamis 10 Desember 2020. Dalam pidatonya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang ditembak mati polisi yang terjadi beberapa hari sebelumnya, yaitu pada hari Senin 7 Desember. Kemudian yang disoroti oleh Jokowi malah masalah kebebasan beribadah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Saya dengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta agar aparat, pemerintah pusat, pemerintah daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak, kata Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan langsung online di berbagai platform pada hari Kamis 10 Desember. Salah satu channel YouTube yang menyiarkan pidato Jokowi secara live adalah channel Kemitraan Indonesia. Kemudian dibanjiri komentar-komentar pedas netizen. Bahkan netizen yang memberikan tanda dislike alias tidak suka mencapai 11.000 lebih. Sementara yang suka dengan pidato Jokowi hanya 269 orang saja. Sebelumnya diberitakan ada 6 janji Jokowi di Hari HAM Sedunia 2020. Ingin tuntaskan kasus masa lalu. Joko Widodo menyampaikan sejumlah janji dan komitmen pemerintah dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di acara peringatan Hari HAM Sedunia yang digelar oleh Komnas HAM secara daring pada Kamis 10 Desember. Pertama, Jokowi berjanji pemerintah akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima di dunia internasional. Kemudian kedua, Jokowi berjanji pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi di tengah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Katanya kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan HAM. Begitu kata Jokowi. Ketiga, Jokowi berjanji pemerintah akan menyelesaikan masalah pelanggaran kebebasan beribadah di beberapa tempat. Saya minta agar aparat pemerintah pusat daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah secara damai dan bijak. Keempat, menjamin pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Kelima, melakukan upaya pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Keenam, menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM. Menurut Jokowi, semua komitmen pemerintah dalam penegakan HAM telah tertuangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Terguncang. Gempa politik lebih dari magnitudo 6,5. Berpotensi tsunami politik. Sibuk menyelamatkan diri dari amukan politik akibat salah urus dan salah kelola. Gelombang besar melawan kezaliman disertai gemuruh politik dari kami, sekalipun Syahgan dan Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana harus mendekam di penjara. Kini pun dapat amunisi baru. Sambaran petir dari Imam Besar HRS dan juga Anies Baswedan membuat panik istana. Mencari dalih, mengkasuskan mereka berdua. Berhamburan mencari alibi dan juga perlindungan. Mula-mula disembrolkan melalui lonte, murahan sebagai provokasi, dan seorang minoritas kafir yang menyala-nyala bagai anjing mau menampar Anies Baswedan. Redup dan akhirnya tidak mempan. Skenario pun gagal total. Akhirnya petinggi militer mengancam
mengganggu persatuan dan kesatuan bakalan disikat. Siapa? Tidak mungkin umat Islam merusak persatuan dan kesatuan. Logikanya sederhana. 90% saham NKRI dimiliki umat Islam. Tanpa umat Islam, NKRI tidak akan ada dan tidak akan pernah ada. Catat dan coba camkan baik-baik. Yang merusak persatuan dan kesatuan adalah para pengkhianat NKRI yang telah menjual dan menggadaikan NKRI kepada asing, aseng, dan asong. Seharusnya militer dan kepolisian ini berdiri di garda terdepan bersama dengan rakyat melawan pengkhianat NKRI, bukan malah mau diadu domba dengan rakyat dan bangsanya sendiri. Selain itu, para pengkhianat NKRI adalah orang-orang yang membuka keran impor TKA Cina komunis masuk dengan mudahnya ke NKRI, menjarah kekayaan alam dan kesempatan kerja pribumi dengan tameng proyek strategis. Tidak itu saja, mereka pun sengaja diduga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan juga Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang berpotensi melanggar Pasal 23 dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang, yang sedang mereka, yaitu para pengkhianat NKRI perjuangkan adalah masuknya RUU HIP dalam Prolegnas 2021 yang ditolak oleh mayoritas rakyat dan 4 partai, Golkar, PKS, PKB, dan PAN. Gelombang massa umat Islam bangkit dan bergerak melawan serta menghentikan skenario besar para pengkhianat NKRI yang disupport Cina komunis dan anta-antainya. Upaya untuk kriminalisasi Imam Besar HRS dan Anies Baswedan melalui kerumunan Petamburan akan memicu gelombang besar yang menggoyangkan istana. Sekali lagi, kita berharap militer dan kepolisian jangan mau diadu domba. Kali ini umat Islam tidak akan tinggal diam. Teriakan hidup mulia atau mati syahid akan menggema seantero bumi pertiwi. Sebelumnya pun diberitakan bahwa Panglima TNI mewanti-wanti soal provokasi dan Habib Rizik. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bicara soal provokasi yang berbungkus isu identitas yang bisa mengancam persatuan. Pesan Hadi muncul setelah ada peristiwa prajurit TNI yang mendukung Habib Rizik. Seiring dengan kepulangan Imam Besar Habib Rizik ke Indonesia pada 10 November pekan lalu, muncul sebuah video viral prajurit yang menunjukkan simpatinya kepada Habib Rizik. Ada 2 kasus yang muncul. Pertama, kasus Kopda Asyari dari TNI Angkatan Darat. Dalam video yang viral 17 detik, dia duduk di belakang truk, merekam video dan menyampaikan bahwa dia bersama Habib Rizik. On the way bandara, persiapan pengamanan Imam Besar Habib Rizik siap. Kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik siap. Akibat perbuatannya, Kopda Asyari mendapatkan sanksi administrasi dan ditahan 14 hari. Kedua, kasus Serka BDS yang diperiksa POM TNI Angkatan Udara gara-gara menyanyikan lagu penyambutan untuk Habib Rizik. Terekam dalam video 24 detik, dia mengenakan pakaian dinas lapangan TNI dengan topi biru khas TNI Angkatan Udara. Dia bernyanyi lagu keagamaan dan memodifikasi liriknya dengan kalimat penyambutan terhadap kepulangan Habib Rizik. Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah. Disambut prajurit TNI, Allah Allah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban Habib Rizik Syihab. Demikian syair lagu yang dinyanyikan oleh Serka BDS di akhir video. Pada Sabtu 14 November kemarin, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsmal Fajar Adrianto, mengatakan Serka BDS akan ditahan dan dikenai sanksi serta pembinaan dan peringatan dari komandannya.